La ilaha illallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada li kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayuhan nas al-muslimuna usikum wa iyaya nafsi bitaqallah faqad fazal muttaqun bi amrin azim bi qaulil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah Masjid Jami Ar-Rahman yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak ada batas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan begitu banyak nikmat. Kita tidak sholat, Allah tetap beri nikmat. Kita tidak puasa, Allah tetap beri nikmat. Kita tidak baca Quran, Allah tetap beri nikmat. Allah masih menunggu taubat-taubat kita. As-sabur, Allah yang maha sabar. Bagaimana kita menjalani hidup ini dengan rasa syukur yang luar biasa. Kembalikan segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya pada jalannya. Jangan sampai kita jatuh, terjerumus pada hal kekufuran nikmat. Ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur akan ku tambah nikmatku. Tapi kalian kufur, ingat Allah berfirman di dalam Al-Quran, inna azabi lasyadid. Sungguh azabku sangat amat pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Salawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak, dan setiap dari kita berharap itu. Perbanyak salawat, terlebih lagi di hari Jumat, Jumat berkah, dengan perbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apapun bentuknya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini Jumat terakhir, tanggal 26 Desember 2025. Khatib mengambil satu judul, yaitu Jumat terakhir. Ada apa dengan Jumat terakhir pada tahun ini? Minimal ada dua momen. Yang pertama, momen mendekati Ramadan. Yang kedua, momen pergantian tahun. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sudah masuk bulan Rajab, dan tepat pada hari ini tanggal 6 Rajab, kurang lebih 54 hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Rasa rindu kita dengan bulan Ramadan, rasa cinta kita dengan Ramadan, apa yang sudah kita persiapkan? Rasulullah SAW mengajarkan kita satu doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami pada bulan Ramadan. Keagungan fadilah Ramadan sangat luar biasa dan idam-idamkan oleh kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Saudara-saudaraku, Rasulullah SAW mengajarkan dalam doa ini, ada keberkahan-keberkahan di bulan Rajab. Dengan puasa, perbanyak sedekah, membaca Quran. Nanti masuk bulan Sya'ban, persiapan kita akan datang tamu agung yang luar biasa bernama Ramadan. Pertanyaannya, sudah berapa persenkah persiapan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan? Yang kedua, yaitu momen pergantian tahun.
minimal ada 4 yang akan khotib sampaikan sebagai pengingat khotib pribadi dan buat kita semuanya, jangan sampai terlalaikan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergantian tahun di dalam kehidupan ada 2. Yang pertama pergantian tahun Hijriyah, yang kedua pergantian tahun Miladiyah. Sorak gempita, senang bahagia ketika ada pergantian tahun Miladiyah. Lalu bagaimana ketika pergantian tahun Hijriyah? Diam, sunyi, lelap, tanpa ada pergerakan. Maka khotib di atas mimbar yang mulia ini ingin menyampaikan dan mengingatkan diri khotib pribadi bagaimana menyikapi pergantian tahun Miladiyah. Dan ini bukan pergantian tahun Islam. Jangan sampai terlalaikan, jangan sampai terjerumus pada hal-hal yang dikatakan itu bahagia, tapi ternyata menjerumuskan kita kepada kelalaian dan mendapatkan murkanya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Saudara-saudaraku, yang pertama poin pada pergantian tahun, bagaimana kita menyikapi pergantian tahun, yaitu hakikat pergantian tahun adalah waktu yang akan dipertanggungjawabkan. Ini hakikat pergantian waktu. Menit, detik menjadi menit, menit menjadi jam, jam menjadi hari, hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Pergantian tahun itulah pergantian sebagaimana mampukah kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Waktu kita semakin sedikit. Mengapa semakin sedikit? Karena akan mendekati waktu ajal. Inilah pergantian tahun hakikat daripada kita merenung bagaimana menyikapi pergantian tahun ini. Yang kedua yaitu bagaimana sifat waktu. Satu-satunya sifat yang dimiliki oleh waktu yaitu tahu-tahu. Tahu-tahu 2025, tahu-tahu 2026, tahu-tahu kaya, tahu-tahu hidup, tahu-tahu mati. Sifat yang tidak akan dimiliki oleh siapapun kecuali makhluk yang bernama waktu. Saudara-saudaraku, nikmat Allah mana yang lagi kita akan dustakan kecuali Allah berikan waktu kita untuk hidup, untuk bertaubat, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di ujung kalimat waktu ada satu fenomena dalam hidup kita yang dimana tidak mau mendekatinya, tidak mau merasakannya, yaitu merasakan penyesalan. Penyesalan tiada arti, penyesalan tiada guna, penyesalan tidak ada bermanfaat bagi kehidupan manusia ketika manusia telah diazab oleh Allah, telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala nyawanya, maka penyesalan tidak ada gunanya. Yang ketiga, bagaimana cara kita? Minimal ada 2 kategori, ada 2 yang akan dilakukan oleh 2 manusia. Yang pertama, manusia akan bermuhasabah dalam pergantian waktu. Yang kedua, manusia akan huru hara, akan pura-pura sorak gembira gempita, hedonisme, kebahagiaan sesaat. Di antara keduanya memiliki sifat yang berbeda. Manusia yang mau bermuhasabah, dia bertekad untuk ada perbaikan diri dan pengakuan diri pada dirinya, yaitu masih banyak kesalahan, masih banyak dosa, masih banyak kekurangan, masih lemahnya kualitas iman, kualitas Islam, kualitas ihsan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik pun juga beramal soleh secara horizontal dan vertikal. Dia mampu bermuhasabah. Maka momen daripada pergantian waktu, pergantian bulan, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, bagaimana manusia bisa bermuhasabah, ya Allah, aku banyak kekurangan. Lalu bagaimana dengan pesta pora? Apalagi hura-hura. Sudah banyak di jalan raya kita lihat menyediakan hal-hal yang berbau hura-hura. Orang-orang yang suka hura-hura, orang-orang yang pesta pura, tidak tidur semalaman dan seterusnya. Bermuhasabahlah diri bagi kita semuanya. Hanya kesenangan sesaat. Hindari dan khawatirlah kita semuanya
Ketika kita berhura-hura setiap malam, lalu malam tahun baru kita hura-hura, kita takut kelewatan sholat subuhnya. Saudara-saudaraku, poin yang keempat yang terakhir daripada pergantian tahun. Ingat, ada pesan Rasulullah SAW sebagai jenis manusia. Ada 3. Yang pertama, manusia yang beruntung. Yang kedua, manusia yang merugi. Yang ketiga, manusia yang terlaknat. Siapakah yang beruntung? Qala Rasulullah SAW, man kana yaumuhu khairun min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Bertekad mulai hari ini, tahun 2026, saya harus lebih baik. Dia termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, siapa yang merugi? Rasulullah SAW bersabda, man kana yaumuhu sawa'un min amsihi. Yang hari ini sama dengan hari yang kemarin. Tahun 2026 yang akan datang sama kualitasnya dengan tahun 2025 yang akan kita tinggali ini. Dia termasuk merugi. Lalu jenis manusia yang ketiga, siapakah jenis manusia yang ketiga? Manusia yang terlaknat. Siapakah manusia yang terlaknat? Kata Rasulullah SAW, man kana yaumuhu syarrun min amsihi. Barang siapa yang hari ini, tahun ini lebih jelek daripada hari sebelumnya atau tahun sebelumnya, na'udzubillah samnuzubillah. Imannya tambah buruk, Islamnya tambah buruk, ihsannya tambah buruk, amal solehnya tambah buruk. Terlebih lagi jiwa dan hatinya tambah kotor. Jiwa dan hatinya berpenyakit kronis. Dan ini perlu sama-sama kita bermuhasabah. Hasad, hasud, iri, dengki, takabur, riya, sombong, sum'ah, namimah, kadzabah, ghibah, fitnah sana sini dan seterusnya sudah merajai pada diri kita. Maka kita bermuhasabah di akhir tahun ini. Saudara-saudaraku, semoga kita menjadi orang yang lebih baik di poin nomor pertama. Dan kita berharap sama Allah, Allah jauhkan diri kita, Allah jauhkan anak keturunan kita, Allah jauhkan pasangan hidup kita, keluarga kita, saudara-saudara muslimin muslimat kita daripada golongan manusia yang kedua. Siapa? Orang yang merugi. Dan golongan orang yang ketiga, manusia golongan yang terlaknat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi wa bihi nasta'in ala umuri jannawatin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas usikum wa yansi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya orang yang paling beruntung di atas muka bumi adalah orang yang mampu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittaqullah wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajari hal-hal yang kalian tidak ketahui. Al-ayat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, di khutbah yang kedua ini izinkan khatib menyampaikan satu hadis buat kita semuanya, renungan bagi kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita dan Allah golongkan kita terhadap hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Rawahu at-Tirmizi. Rasulullah SAW bersabda, orang cerdas adalah orang yang mampu menghisap dirinya, introspeksi diri dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematiannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Semua akan mati, semua akan berakhir, dan yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala.
Sampai mana kita mempersiapkan kematian itu, kita mulai dari hari ini sebagai muhasabah dalam pergantian waktu. Barakallahu fikum. Mari sama-sama saudara-saudaraku kita berdoa kepada Allah, mengangkat tangan bermunajat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita dalam iman, dalam Islam dan dalam ihsan, dan Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.